PD, Aceh besar. PD, Aceh besar. Kalau cium, bau PD, bau Aceh besar. Tapi itu dibantahkan, dimentalkan oleh sosok Aminullah. Yang menarik, ternyata tingkat pendidikan masyarakat Kota Banda Aceh yang melek informasi dan teknologi dan pendidikan tinggi itu nggak linier dengan objektivitas. Kok bisa? Karena orang kalau sudah penciuman, kalau sudah suka, itu tidak ada yang namanya jernih. Itu membahayakan siapa? Karena alam bawah sadar kita itu tidak bisa memisahkan mana unsur anasir yang objektif, mana unsur anasir yang subjektif. Jadi kalau kalian hanya berdiam diri bersikap apatis, tanpa mengubah apapun dalam sikap politik, itu punya tanggung jawab moral yang lekat. Secara pribadi, yang akan dituntut. Ibaratnya ada paku di jalan, kalian pindahkan ke dosa. Sama satu hal, ketika ada keadaan di Banda Aceh, kalian berikan satu suara pada yang dianggap identitas kalian penting, orang yang dipimpin. Kalian berikan suara, dosa juga versi saya, cara pandang saya. Nah, semua tadi yang saya sebutkan, dijelaskan secara argumentasi, tentunya ini kan menjadi catatan-catatan yang memang penting untuk kalian listing. Yang ALS itu ya, Aceh besar pada Aceh dan sama bawah lembah Selawak. Kemudian ada ABG di bawah Hurday. Itu mulai dari Aceh Jaya sampai ke Salam dan Siti. Dan pemetaannya itu luar biasa. Di ALS itu ada 3 komponen kota, Aceh besar pada Aceh dan Sabah. Di ABS ada 8 komponen kota, mulai dari PD yang belum jaya, PD yang sudah jaya, kemudian komponen Pira dan juga Surabaya, kemudian ada Aceh Timur, Bangsa dengan sebelah ABG juga ada 8 komponen kota, dari Aceh Jaya, kemudian Aceh Barat, Bandan Raya, Sebelu, Abdiya, kemudian Aceh Selatan, Sulu Salam dengan Sikkim. Cuma jalur tengah saya nggak tahu dengan pihak KBG atau pihak KBS, karena di sana ada 4 komponen kota, ada Benar Meriah, Aceh Tengah, kemudian Gayus dengan yang kita cari Aceh Tengah. Ini pemetaan yang luar biasa posisinya. Maka kita khawatir kalau nanti di barat selatan ada pemekaran di Kota Pelabuh, itu nanti ke sebelah timur juga harus ada kesimpangannya. Kalau di wilayah ALS ini sulit dimekarkan karena sudah pemekaran pertama kali pecah di Liga Banda Aceh, Sabang dan Aceh. Kriterianya harus dapat. Tadi misalnya Ustaz Masrul cerita soal bagaimana mengukur indikator pemahaman syariat Islam yang tidak hanya berbasis bisa baca Quran, tapi ada bukan investasi politik. Mereka ditampung kekuasaan, nama mereka disebut-sebut. Wajar kalau survei pun membuat mereka lebih populis, wajar. Tapi saya juga percaya bahwa dalam politik ada namanya bandwagon effect. Ada efek gelahnya kita pada orang-orang lama dan memilih orang-orang baru. Saya ambil contoh nih, belum tentu benar. Munculnya fenomena umus, misalnya. Ini bandwagon yang pakai ini. Karena orang kan lelah dengan nama-nama baru segala macam, nama-nama lama. Terlepas soal sebenarnya umus juga. Terus kami hampir juga manipulatif, termasuk soal. Tapi paling tidak dia menjadi kuda hitam yang menawarkan satu harapan lain. Terlepas bahwa nanti dia juga akan mampu apa, tapi itulah memang sebenarnya dulu pemilu 2006. Kenapa orang menaruh rapat dari uang dinazah? Mereka melihat nomor 21 sampai 5 orang semua. Di luar dinazah lah orang baru di pemerintah. Mereka taruh harapan.